Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Alright guys, kali ini nggak kerasa banget ya udah memasuki tanggal-tanggal bulan muda, yaitu ini kan biasanya kan identik dengan gajiannya bagi orang-orang yang bekerja gitu ya. Tapi guys, aku ingin menambahkan sesuatu ya, karena kemungkinan besar masih banyak orang yang mengalami ini gitu loh. Jadi aku ingin ngasih tips ke kalian ataupun saran ke kalian bagi orang-orang yang merasakan hal ini ya. Jadi hal apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap di next video. Ega Pertama, dan kali ini di kesempatan kali ini ya aku ingin share ke kalian ataupun membagi tips ataupun saran ke kalian deh, dan hal ini bertujuan agar kalian tuh bisa tahu caranya. Tapi tujuan aku buat video ini bukan semata-mata untuk menyindir kalian ya, bukan bener-bener bukan untuk menyindir kalian, tapi aku bertujuan untuk menghibur kalian. Jadi apapun video yang aku buat ataupun sebelum-sebelumnya itu bener-bener real, bertujuan untuk menghibur kalian. Jadi apa videonya, lanjut aja ke inti videonya. Aku bertujuan membuat video ini, mungkin video ini adalah video sifat alaminya Sagittarius ya. Karena apa ya, menurut aku si Sagittarius tuh paham betul dengan cara ini. Terus mungkin di luar zodiak Sagittarius pun paham, tapi nggak kebanyakan orang paham. Karena apa? Karena banyak teman-teman aku tuh bilang ataupun bertanya pada aku, kok kamu bisa gini sih, kok kamu bisa gini sih, kok kamu bisa gini sih. Intinya tuh satu, yaitu adalah kalian tuh sebenarnya tahu tapi nggak pernah ingin mencontohkan ataupun mempraktekkan gitu. Intinya seperti itu ya. Yang pertama, masalah kebahagiaan. Banyak orang yang mengira, oh orang itu bisa bahagia itu dengan cara gimana ya. Pada intinya, kata orang Jawa bilang, itu adalah nyawang sinawang gitu. Kalian hanya bisa melihat orang lain itu dari sisi kebahagiaannya aja, belum tentu kalian bisa melihat penderitaan orang itu. Jadi jangan berharap ataupun jangan beranggapan orang lain tuh selalu bahagia. Enggak guys, jadi intinya kita tuh bener-bener sama. Ada kalanya kita tuh di titik bahagia, ataupun ada kalanya juga kita di titik bener-bener susah gitu ya. Bener-bener susah tuh intinya kita tuh nggak tahu harus ngapain gitu. Intinya ya jalanin aja gitu loh. Tapi guys, kali ini aku ingin menceritakan sesuatu ya. Karena apa ya, ini menurut pengalaman pribadi aku. Contoh aja, dulu pernah ada satu temen aku yang bener-bener bingungnya kenapa kok apa ya dalam situasi seperti ini, ataupun dulu tuh bener-bener apa ya, aku tuh kalau makan tuh bener-bener seadanya banget ya, seadanya ya, sampai sekarang pun seadanya. Tapi mungkin dari pandangan sudut dia itu aku tuh termasuk orang yang bener-bener nggak ada celah apa ya, kekurangan gitu, padahal salah banget, sumpah itu bener-bener salah ya. Jadi intinya tuh dulu tuh dia beranggapan dan bertanya tuh, kamu tuh gimana sih caranya bisa gini gitu loh. Jadi ini gini, satu, kebahagiaan. Banyak orang bahagia dengan cara berpikir, tapi enggak. Kalau aku jujur ya, Sagittarius tuh kalau memikirkan kebahagiaan tuh simple sebenarnya. Simpelnya apa? Kalau ingin melakukan kebahagiaan, jangan pernah sekali-kali pun untuk berpikir ya. Berpikir dalam arti kata kalau hal itu negatif, kalian harus berpikir benar-benar matang-matang ya. Tapi kalau benar-benar di situasi aman ataupun benar-benar apa ya, cuma apa ya, memikirkan keadaan yang nggak penting gitu loh. Jadi jangan pernah berpikirkan hal itu. Kita ambil contoh aja ya. Contoh, kalau kamu ingin liburan ke suatu tempat, terus kamu ingin mengajak teman, kendalanya teman itu nggak ada biaya, dan kamu ingin bahagia ataupun kamu ingin membahagiakan kebahagiaan itu bersama teman kamu. Ada dua pilihan. Yang pertama, kamu membayari penuh dengan uang kamu sendiri untuk mengajak teman kamu, ataupun kamu ingin bepergian sendiri. Dan kedua itu adalah cara kamu untuk mengambil keputusan agar diri kamu bahagia. Gini loh, video aku yang sebelumnya aku kan pernah jelaskan ya, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di mana kita itu bisa bahagia dengan teman-teman kita ataupun orang di sekitar kita gitu loh. Kalau kalian bahagia sendiri itu bener-bener garing sumpah. Kalau ngelawak itu bener-bener nggak pecah, nggak ger. Ya itu kenapa ya?
Karena kalau kita bahagia itu bisa diambil beberapa aspek ya, yang itu kita bisa bercerita, kita bisa ngobrol, kita bisa bercanda. Itu pun sudah termasuk bahagia, bahkan sama teman-teman kita gitu loh. Jadi intinya kebahagiaan itu simple. Eh, Kalau aku dikasih dua pilihan itu, aku biasanya mengambil yang kedua. Karena apa ya? Yang pertama, aku tipikal orang yang bener-bener tuh nggak apa ya, nggak ingin merasakan sesuatu hal itu sendirian gitu loh. Suka maupun duka, aku ingin bener-bener orang itu merasakan gitu loh. Jadi intinya ya seenggaknya tuh adalah teman curhat, adalah teman ngobrol di perjalanan nanti, adalah tempat ya bisa apa ya, bisa menjadi orang apa ya namanya intinya, saksi ya, saksi perjalanan hidup kebahagiaan tuh bisa menjadi seseorang itu. Jadi ini ya, kalau dia bahagia ya udah kita bahagia bersama gitu loh. Aku tuh sempat pernah berpikir kenapa orang tuh banyak pikiran masalah uang gitu loh. Kadang-kadang kalau uang tuh sebenarnya gak usah dicari, karena apa ya, kita manusia tuh hanya bisa berusaha, hasilnya itu Allah yang menentukan. Sekeras apapun kalian bekerja, sekuat apapun kalian bekerja, kalau mendapatkan uang segitu ya itu rezeki kalian gitu loh. Karena apa ya, nggak ada orang yang bisa mengatur rezeki kita itu lebih atau kurang gitu loh. Bahkan ya orang kaya pun sekalipun mereka tuh bergelimangan harta ataupun bahagia, tapi jangan berpikir mereka tuh akan selalu bahagia gitu loh. Mereka juga akan pernah merasakan di titik, oh ini buat bayar ini gimana, buat bayar pajak gimana, buat bayar pembantu gimana gitu loh. Memang kalian pikir orang-orang kaya di luar sana itu merasakan bahagia selalu? Enggak guys, mereka tuh malah justru bebannya paling banyak gitu loh. Paling banyak apa? Mereka punya tanggungan rumah, terus ataupun aset lainnya, pembantu, terus kendaraan-kendaraan mewah itu loh. Jadi kita tuh patut bersyukur ya. Kita termasuk aku pribadi ya, dari kalangan menengah ke bawah itu bener-bener patut bersyukur gitu loh. Beban kita tuh nggak sebanyak mereka orang-orang kaya, dan orang-orang kaya pun patut bersyukur juga. Karena apa ya, mereka bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Contohnya ke luar negeri, ke tempat yang bener-bener diidam-idamkan banyak orang, ataupun naik haji lah, umroh lah. Orang-orang kaya itu bisa melakukan dengan itu, dengan uangnya gitu loh. Jadi kita semua tuh patut bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah membanding-bandingkan keadaan kita tuh dengan orang lain gitu loh. Jadi kita tuh hanya bisa melihat kebahagiaan mereka tanpa merasakan dukanya mereka gitu loh. Intinya seperti itu ya. Yang pertama itu gak usah mikir. Kalau kalian ingin bahagia, ada dua pilihan, dan dua pilihan itu salah satunya bisa membuat kalian bahagia, ambillah pilihan yang itu. Jadi intinya jangan pernah menahan diri kalian demi orang lain gitu loh. Paham gak? Maksudnya demi orang lain tuh banyak orang berpikir gitu loh. Oh kalau aku melakukan hal ini nanti aku menyinggung perasaan orang ini. Padahal orang ini tuh yang nggak enaknya itu adalah dia tuh nggak pernah menghargai kita gitu loh. Jadi buat apa gitu kita memikirkan keadaan orang lain ataupun perasaan orang lain, nggak ada gunanya gitu loh. Jadi kita bahagia, biarkan orang lain tuh bisa merasakan ataupun melihat diri kita bahagia. Jangan kita menahan kebahagiaan kita demi merasakan menghargai orang lain. Bahkan orang lain itu tidak pernah menghargai kita gitu loh. Kecuali orang itu benar-benar selalu di samping kita, ataupun selalu berjuang dengan kita, teman, sahabat, ataupun apapun itu ya. Jadi intinya kita tuh susah senang bareng-bareng, itu boleh dikecualikan ya. Jadi intinya kalau misalnya kita beli nasi goreng terus orang itu nggak punya uang, itu boleh kita merasakan nggak enak hati. Jadi intinya kita makan tuh bersama-sama, kenyang bersama-sama, bahagia bersama-sama, itu paling penting ya. Jadi intinya seperti itu ya. Inti video kali ini yaitu adalah kebahagiaan. Kalau kalian bahagia, pastikan diri kalian sendiri benar-benar tidak terpaksa ataupun tidak ada beban. Nah intinya seperti itu ya. Padahal video kemarin tuh masih sempat menyindir-nyindir tentang kebahagiaan ya. Mungkin masih ada yang bingung karena apa? Sagittarius tipikal orang yang selalu bisa memperlihatkan kebahagiaannya ya, tapi selalu juga bisa menutupi kedukaannya. Banyak orang yang jarang tahu masalah orang-orang Sagittarius ya. Karena apa ya? Sagittarius itu cenderung tertutup kalau masalah penderitaan ataupun duka ya. Tapi kalau kebahagiaan, mereka tuh selalu terbuka banget gitu loh. Intinya
ada orang yang bisa merasakan kebahagiaannya bersama orang-orang Sagittarius, dan ada juga orang-orang yang iri dengan kebahagiaan Sagittarius. Mungkin mereka iri itu karena mereka tuh nggak bisa ataupun belum tahu caranya di posisi itu gitu. Padahal aku ambil cerita-cerita ini itu adalah pengalaman ataupun hidup orang sederhana ya, bukan mewah ya. Ini hidup orang sederhana, mereka bisa bahagia, mereka bisa membuat orang lain iri gitu dengan cara mereka sendiri. Gitu loh. Jadi intinya apa ya, kita tuh patut bersyukur dengan apa keadaan kita. Jadi jangan pernah menganggap tolak ukur orang lain itu menjadi target kita, karena takdir kita tuh masing-masing itu berbeda ya. Kita memiliki jalan hidup berbeda-beda dan tujuan hidup juga berbeda-beda. Maksudnya tujuan hidup itu kita tua tuh akan menjadi apa gitu. Kita tua itu akan menjadi seorang seperti apa, ataupun ya apa ya, menjadi tolak ukur kebahagiaan kita di tua nanti itu berbeda-beda ya. Jadi ya kita patut bersyukur itu ya. Jadi intinya cukup sekian dulu video yang aku buat ya, kurang lebihnya aku minta maaf. Jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal yang menyinggung kalian, tentu saja aku minta maaf. Karena apa ya, aku tuh sama sekali nggak pernah ingin menyinggung kalian. Mungkin ceritaku ini banyak yang nonton ataupun ada yang nonton terus merasa tersinggung. Bener-bener aku bener-bener nggak tahu arah itu ke kamu, itu nggak tahu ya. Dan aku terima kasih juga bagi kalian yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan notifikasinya agar aku selalu bersemangat membuat konten-konten baru, membuat apa ya namanya, tips ataupun apa ya, sebuah apa namanya, solusi ataupun ya kebahagiaan bersama lah, intinya bersama kalian para subscriberku ya. Semoga video-video aku bisa menghibur kalian semua. Jadi intinya tujuan aku di sini benar-benar real menghibur. Jadi jika ada yang tersindir ataupun terluka ya aku minta maaf tentunya seperti itu. Karena aku juga manusia, aku juga tempatnya salah. Jadi kita saling memaafkan aja. Oke? Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Kita jumpa lagi. Makanya tekan tombol subscribe dan loncengnya. Jadi agar tidak ketinggalan di video aku selanjutnya dan agar menambah energi positif agar aku bisa selalu bersemangat untuk membuat konten-kontennya. Jadi kurang lebihnya aku minta maaf. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.